Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isma Afifah dengan materi segi 4. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Hega, yaitu mengenai sudut dan segitiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam dari bangun segi 4 beserta sifat-sifatnya dan juga rumus keliling dan rumus luas dari bangun-bangun segi 4. Nah, langsung kita lihat aja ya. Jenis bangun segi 4 yang pertama kita memiliki trapesium. Nah, apakah ada yang tahu bagaimana penampakan dari bangun trapesium? Nah, seperti inilah penampakan bangun dari trapesium. Untuk pengertiannya, trapesium adalah segi 4 yang memiliki paling sedikit satu pasang ruas garis yang sejajar. Nah, di manakah ruas garis yang sejajar? Nah, ruas garis sejajar yang pertama yaitu ruas garis A dengan ruas garis B. Ini ya, A dengan B. Nah, lanjut. Sifat trapesium meliputi yang pertama memiliki sepasang sisi yang sejajar. Seperti yang telah kita bahas tadi, sepasang sisi yang sejajar yaitu pasang sisi dari A dan B. Memiliki dua diagonal yang berpotongan. Diagonal mana saja? Jadi diagonal 1 dan ini diagonal 2 dan berpotongan di sini. Memiliki dua diagonal yang berpotongan. Kemudian memiliki 4 sudut yang jumlahnya 360 derajat. Jadi untuk sudut yang sini ditambah sudut ini, ditambah sudut sini, ditambah sudut sini, jika dijumlahkan maka akan berjumlah 360 derajat. Seperti itu ya. Kita lanjut. Jumlah dua sudut di antara dua sisi yang sejajar adalah 180 derajat. Tadi kita udah bahas di mana dua sisi yang sejajar, yaitu sisi A dan sisi B. Jadi sudut di antara dua garis itu memiliki jumlah sudut yaitu 180 derajat. Jadi untuk sudut sini jika dijumlahkan dengan sudut sini maka akan berjumlah 180 derajat. Begitu pula untuk sudut sebelah sini ditambah sudut sebelah sini maka juga akan memiliki jumlah sudut 180 derajat. Kita lanjut ke jenis-jenis trapesium. Nah, jenis trapesium ada 3 macam. Antara lain pertama yaitu trapesium siku-siku, kedua trapesium sama kaki, dan ketiga yaitu trapesium sembarang. Nah, bagaimana penampakan dari jenis-jenis trapesium tersebut? Mari kita lihat. Nah, untuk trapesium sembarang, bisa kita lihat pada gambar yang sebelah sini. Ini juga sama ya, ini juga trapesium sembarang. Untuk trapesium sama kaki, yaitu memiliki pasang kaki yang sama panjang, sejajar juga ya. Dan yang terakhir yaitu trapesium siku-siku, yaitu memiliki sudut siku-siku. Nah, untuk rumus keliling dan luas suatu trapesium adalah untuk keliling atau K besar yaitu sisi A ditambah dengan sisi B atau sisi sejajar ditambah dengan sisi C ditambah dengan sisi D. Jadi semua panjang sisinya kita jumlahkan. Adapun untuk luasnya atau L besar sama dengan A plus B atau dua sisi yang sejajar kita tambah, kemudian kita bagi 2 dikalikan dengan T. Untuk T-nya yaitu ini ya, T adalah tinggi trapesium. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk bangun segi 4 yang kedua kita memiliki jejer genjang. Seperti apa bangun jejer genjang? Nah, seperti inilah penampakan bangun jejer genjang. Ini disebut bangun jejer genjang A, B, C, D.
Nah, jajar genjang itu apa? Jajar genjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang ruas garis yang sejajar. Jika tadi trapesium memiliki sepasang sisi yang sejajar, sepasang ruas garis yang sejajar, kalau beda lagi dengan jajar genjang yaitu memiliki dua pasang. Nah, untuk sifat-sifatnya yaitu memiliki 4 buah sisi dengan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Kita bisa lihat sisi AB sama dengan sisi CD. Sisi AB sama dengan sisi CD. Itu berhadapan sama panjang. Kemudian sisi AB sama dengan sisi AD sama dengan sisi BC. Kita lanjut ke sifat selanjutnya yaitu memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Seperti tadi pengertiannya yaitu segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Sisi mana saja? Sisi AB sejajar dengan CD. Kemudian sisi AD sejajar dengan BC. Sisi AB sejajar dengan DC. Sisi AD sejajar dengan BC. Jadi ia memiliki dua pasang sisi yang saling sejajar. Nah, untuk sifat selanjutnya kita memiliki dua garis diagonal yang saling berpotongan di titik O yang panjangnya tidak sama. Diagonal tersebut saling membagi sama panjang. Jadi diagonal dari AO sama dengan OC. Untuk diagonal OB sama dengan OD. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke sifat selanjutnya yaitu memiliki 4 buah sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A itu berhadapan sama besar dengan sudut C. Jadi sudut A itu sama dengan sudut C. Adapun sudut B sama dengan sudut D. Kita lanjut. Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi misal sudut A ditambah sudut B itu sama dengan sudut B ditambah sudut C. Sama dengan sudut C ditambah sudut D. Dan jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi jika A ditambah B 180 derajat, B ditambah C sama dengan 180 derajat. Begitu pula dengan C ditambah D juga 180 derajat. Nah, selanjutnya tidak memiliki sumbu simetri. Yang ketujuh, memiliki dua buah simetri putar. Jadi jajar genjang itu tidak memiliki sumbu simetri, namun memiliki dua buah simetri putar. Nah, untuk rumus keliling dan luas bangun jajar genjang, kita bisa lihat pada bangun samping atau bangun ini. Kelilingnya adalah 2A ditambah 2B, di mana A adalah sisi yang di bawah itu, kemudian B adalah sisi yang miring. Atau ini ya, ini sisi B, ini sisi A. Kenapa? Karena keliling kan merupakan panjang dari semua sisi, dan adapun sisi A sini dan sisi sini kan sama panjang. Jadi kelilingnya adalah 2A plus 2B, dan adapun untuk luasnya yaitu A kali T atau alas dikali tinggi dari jajar genjang. Kita lanjut ke bangun selanjutnya. Adapun bangun segi empat yang ketiga, kita memiliki persegi panjang. Nah, apa itu persegi panjang? Persegi panjang adalah segi empat yang memiliki dua pasang ruas garis sejajar dan keempat sudutnya siku-siku. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut ini. Dan ini merupakan penampakan dari persegi panjang.
yang memiliki 2 pasang ruas garis yang sejajar dan keempat sudutnya siku-siku. Sifat-sifatnya meliputi yang pertama, memiliki 4 buah sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi, AB sama dengan CD. AB sama dengan CD. AD sama dengan BC. Seperti itu ya. Kita lanjut sifat selanjutnya, memiliki 2 pasang sisi yang saling sejajar. 2 pasang. Pasang yang pertama yaitu AB sejajar dengan CD. Itu kita anggap sebagai sepasang yang pertama. Kemudian sisi AD sejajar dengan BC. Kita anggap itu sebagai sepasang yang kedua. Jadi memiliki 2 pasang sisi yang saling sejajar. Kita lanjut ke sifat yang selanjutnya, memiliki 2 garis diagonal yang saling berpotongan, yang panjangnya sama. Jadi, jika kita tarik garis untuk membentuk diagonal, kita tarik A ke C, kemudian B ke D atau D ke B, maka AC sama dengan BD atau sama panjang dan berpotongan ya ini. Kita lanjut, memiliki 4 buah sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sudut A sama dengan 90 derajat. Sudut B juga 90 derajat, sudut C juga 90 derajat. Begitu juga dengan D, sudut D yaitu 90 derajat. Kemudian memiliki 2 buah simetri. Pertama, memiliki 2 buah simetri. Simetri lipat pertama yaitu A bertemu dengan D. Jadi kita bayangkan A kita lipat ke D dan B ke C. Kemudian simetri lipat kedua yaitu A kita temukan dengan B, D kita temukan dengan C. Jadi memiliki 2 buah simetri lipat. Maaf ya, ini kurang lengkap. 2 simetri lipat. Dan sifat yang terakhir yaitu memiliki 2 buah simetri putar. Jadi bangun persegi panjang jika kita putar, simetrisnya akan memiliki 2 buah simetri putar. Nah, sekarang kita masuk ke rumus keliling dan luas bangun persegi panjang. Kita bisa perhatikan dari gambar berikut ini. Gambar ini ya. Untuk kelilingnya kita memiliki rumus 2 kali A plus B. Jadi, atau kita anggap ini sebagai lebar, ini sebagai panjang. Maka panjang tambah lebar dikalikan dengan 2. Kalau untuk rumus luas sendiri yaitu sisi A dikali sisi B. Jika kita menyebut A sebagai lebar, B sebagai panjang, maka lebar kali panjang. Atau sebaliknya, panjang dikalikan dengan lebar. Seperti itu. Kita lanjut ke bangun selanjutnya. Bangun keempat dari segi 4, kita memiliki persegi. Apa itu persegi? Persegi adalah segi 4 yang memiliki pasangan ruas garis sejajar dan keempat ruas garisnya sama panjang serta keempat sudutnya siku-siku. Perhatikan bentuk persegi di bawah ini. Nah, kita bisa lihat ya, itu penampakan bangun dari persegi. Memiliki 4 sisi, memiliki 4 ruas garis yang sama panjang, keempat sudutnya siku-siku. Untuk sifat-sifatnya, kita yang pertama memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Sudah kita bahas. Atau kita bahas lagi ya. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC, juga sama dengan sisi CD atau DC, sama dengan sisi AD atau DA ya. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. AB sejajar dengan DC, AD sejajar dengan BC. Kita lanjut ke sifat selanjutnya, memiliki 2 garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus sama panjang. Jadi AC, kita tarik AC sama dengan BD.
dan AC tegak lurus dengan BD. Kita lanjut ke sifat yang keempat, memiliki 4 buah sudut siku-siku. Sudutnya 90 derajat. Jadi sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D. Dan masing-masing dari sudut tersebut adalah 90 derajat. Kita lanjut, memiliki 4 buah sumbu simetri. Yang pertama, simetri lipat pertama. A bertemu dengan D. Kita pertemukan A dengan D dan B dengan C. Simetri lipat yang kedua, A kita pertemukan dengan B dan C pertemukan dengan D. Untuk simetri lipat ketiga, A bertemu dengan C, A bertemu dengan C. BD adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi 2 bagian. Jadi sumbu BD atau ini itu adalah simetri yang membagi bangunan menjadi 2 bagian yang sama besar. Untuk simetri lipat keempat, yaitu B bertemu dengan D, B bertemu dengan D, dan AC atau ini ya, adalah sumbu simetri yang membagi bangunan menjadi 2 bagian yang sama besar. Untuk sifat yang selanjutnya, yaitu memiliki 4 buah memiliki 4 buah sumbu simetri putar. Memiliki 4 buah sumbu putar. Untuk rumus keliling dan luas bangun persegi, kita lihat dari gambar ini. Untuk kelilingnya yaitu A tambah A tambah A tambah A. Jadi sisi ini tambah sisi ini tambah sisi ini tambah sisi ini sama dengan 4A. Untuk luasnya sisi kita kuadratkan. Kita lanjut ke bangun yang selanjutnya, yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang ruas garis yang sejajar dan keempat ruas garisnya sama panjang. Kita perhatikan bentuk belah ketupat pada gambar berikut. Nah, ini adalah penampakan dari bangun belah ketupat. Untuk sifatnya, kita yang pertama memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Jadi sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Jadi itu sama panjang. Sisi AB sama panjang dengan sisi BC dan selanjutnya. Kemudian memiliki 2 pasang sisi yang saling sejajar. 2 pasang sisi yang saling sejajar. Mana saja sisi yang saling sejajar? Sisi yang saling sejajar yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Yang ketiga, memiliki 2 garis diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. AC tegak lurus dengan BD. Bisa kita lihat ya, di sini semuanya tegak lurus. Tetapi panjangnya berbeda. Diagonal-diagonal tersebut saling membagi sama panjang. AO untuk O ini ya, O. AO sama dengan OC dan OB sama dengan OD. Memiliki 4 buah sudut dengan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut A itu sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Jadi yang saling berhadapan memiliki sudut sama besar. Kita lanjut, jumlah 2 sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi untuk sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut C ditambah sudut D dan sama dengan sudut D ditambah sudut A yang berjumlah 180 derajat. Lanjut sifat selanjutnya, yaitu belah ketupat itu memiliki 2 buah sumbu simetri. Simetri lipat pertama
B kita pertemukan dengan D, dimana dengan AC sebagai sumbu simetri. Kemudian simetri lipat kedua, A bertemu dengan C, dengan BD sebagai sumbu simetri. Kemudian sifat yang selanjutnya memiliki dua buah simetri lipat. Nah, bagaimana untuk mencari rumus keliling dan luas bangun belah ketupat? Kita lihat gambar ini ya. Untuk keliling, kan belah ketupat memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi kita anggap setiap sisi itu dilambangkan dengan S. Jadi kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau sisi sini ditambah sisi sini ditambah sisi sini ditambah sisi sini. Keliling sama dengan 4S. Untuk luasnya yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Jadi diagonal 1 yaitu yang menghubungkan dari A ke C dan diagonal dari B ke D. Seperti itu. Kita lanjut ke bangun selanjutnya yaitu layang-layang. Layang-layang dapat dibentuk dari dua segitiga sama kaki dan alasnya sama panjang dan berimpit. Bisa kita lihat pada gambar. Jadi dua segitiga yang sama kaki, kita bisa belah ini menjadi dua. Misal ini kita anggap A, ini B, ini C, ini D. Jadi segitiga yang pertama yaitu segitiga, maaf ya, ini harusnya sama kaki. Segitiga A, B, D. Kemudian segitiga yang kedua ya harusnya sama kaki, B, D, C, B, D, seperti itu. Kita bahas ke sifat layang-layang. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang sama panjang mana saja? Yaitu sisi S itu sisi ya. Sisi 1 sejajar memiliki dua pasang sisi sama panjang. Jadi sisi 1 sama panjang dengan sisi 2. Sisi 2 maaf ya, saya ulangi, memiliki dua pasang sisi sama panjang. Jadi sisi yang ini sama panjang dengan sisi yang ini. Untuk sisi yang ini memiliki sisi panjang dengan sisi. Jadi S2 sama dengan S2 yang sebelah sini, S1 yang sebelah sini sama panjang dengan sisi 1 yang sebelah sini. Maaf. Kemudian salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Untuk sifat selanjutnya, salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian yang sama panjang. Dan kedua diagonal itu saling tegak lurus. Kita bahas ke yang salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ini adalah sumbu simetrinya. Kemudian diagonalnya membagi diagonalnya menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi diagonal yang membagi sama panjang adalah diagonal yang ini. Dan keduanya saling tegak lurus. Bagaimana untuk menghitung rumus keliling dan luas bangun layang-layang? Untuk kelilingnya kita jadi dua sisi S1, kan S1 nya ada dua, jadi 2S1 ditambah 2S2 karena S2 nya juga ada 2, jadi sama dengan 2 kali S1 ditambah S2. Untuk luasnya setengah kali diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2.
diagonal 1 yang ini, untuk diagonal 2 yang ini. Sekarang kita masuk ke contoh. Misal kita memiliki gambar seperti ini ya. Kita lihat pertanyaannya. Di sekeliling meja dan membelah di tengahnya dibuat strip putih dengan lebar 2 cm. Berapa luas strip putih seluruhnya? Jadi yang ditanyakan berapa luas strip putih seluruhnya dan berapa luas bagian meja yang berwarna hijau. Jadi yang berwarna hijau kita warnai ya. Ini berwarna hijau. Ini berwarna warna hijau ini ya. Pak nyoret. Yang kotak itu pokoknya ya. Dan stripnya adalah sebelah ini. Ini strip ini sepanjang strip ini, jalan ini adalah strip. Dan untuk pemecahan masalah, dipilih strategi pemecahan masalah membuat gambar dan pemecahan masalah sederhana. Lihat gambar. Masalah disederhanakan menjadi masalah mencari luas bagian meja berwarna hijau. Jadi kita fokus ke luas bagian meja yang berwarna hijau. Panjang bagian hijau sama dengan 274 dikurangi 4 cm. Nah, 274 adalah dari panjang sini sampai sini tuh 274 dan 4 cm adalah untuk panjang strip sebelah sini 2 dan sebelah sini 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Oleh karena itu untuk mencari panjang dari meja hijau tersebut 274 dikurangi 4 sama dengan 270 cm. Lebar, setelah kita menemukan panjang bagian hijau, kita mencari lebarnya. Dan untuk lebarnya 100, jika segini adalah 152, itu masih bergabung dengan panjang strip. Jadi strip putih ada 1, 2, 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 152 dikurangi 3 kali 2 atau dikurangi 6, kita bagi menjadi 2. Karena apa? Karena di situ ada 2 hijau. Yang kita butuhkan ada lebar 1 hijau. Jadi 152 dikurangi 3 kali 2 bagi 2 cm. 2 cm sama dengan 73 cm. Bagian meja berwarna hijau berbentuk persegi panjang dengan panjang 270 dan lebar 73 cm. Seperti yang tadi kita udah cari, kita menemukan panjangnya adalah 270 cm dan lebar 73 cm. Jadi luas satu bagian meja yang berwarna hijau seluruhnya adalah 270 dikali 73 cm kuadrat sama dengan 19.710 cm kuadrat. Luas bagian meja yang berwarna hijau seluruhnya, karena mejanya ada 2, jadi kita kalikan 2 dikali 19.710 cm kuadrat sama dengan 39.420 cm kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan luas bagian meja yang berwarna hijau, ya, sekarang kita harus mencari luas strip putih. Mencari luas strip putih disederhanakan mencari luas meja dikurangi dengan luas bagian meja yang berwarna hijau. Jadi semua bagian luas meja kita kurangi dengan luas meja yang berwarna hijau. Bisa kita hitung bersama.
Untuk luasnya yaitu 174 dikali 152 sama dengan 41.648. Nah, ini adalah luas meja seluruhnya. Sekarang kita kurangi dengan luas yang berwarna hijau, atau kita kurangi 39.420. Kita dapatkan 2.228. Jadi luas Triputih seluruhnya adalah 2.228. Dan kita lanjut ke contoh selanjutnya. Untuk pertanyaan, papan catur memiliki sisi 8 satuan. Berapa banyak persegi dengan panjang sisi 1 satuan? Berapa banyak persegi dengan sisi 2 satuan? Berapa banyak persegi dengan sisi 5 satuan? Untuk pemecahan masalah, dipilih strategi, yaitu membuat gambar, membuat daftar, dan mencari pola. Kita lihat gambar ya. Gambar 1 itu merupakan papan catur yang memiliki sisi satu satuan, yang dua memiliki sisi 2 satuan, yang ketiga memiliki sisi 3 satuan, yang keempat memiliki sisi 4 satuan, dan yang kelima adalah memiliki 5 sisi satuan. Akan dibuat daftar sebagai berikut. Kolom 1, jadi nanti akan kita buat daftar kolom. Kolom 1 berisi panjang sisi dari papan catur. Jadi nanti ada panjang sisi papan catur memiliki 1 satuan, memiliki 2 satuan, memiliki 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, hingga seterusnya sampai memiliki 8 satuan. Untuk kolom 2 yaitu berisi banyak persegi dengan sisi 1 satuan. Jadi nanti untuk kolom 2, misal kita nanti membuat kolom yang ini untuk panjang sisi dari papan catur, dan ini kolom ini selanjutnya itu untuk keterangan untuk banyak persegi. Ada yang untuk keterangan 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, dan seterusnya hingga memiliki 8 satuan. Kita langsung lihat ke kolomnya. Kita lihat ke sebelah sini. Misal untuk papan catur yang memiliki panjang 1 satuan, sisi 1 satuan, atau kita lihat pada gambar 1 ini ya. Dia hanya memiliki seperti ini. Maka berapa banyak persegi dengan sisi 1 satuan? Maka dia hanya memiliki 1, yaitu ini. Untuk yang ini 0 karena dia hanya memiliki 1, dia tidak bisa memiliki 2 dan memiliki 2 satuan ataupun seterusnya. Untuk yang masih bingung kenapa di sini kolom 2 berisi persegi dengan 1 satuan, seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Untuk kolom 2 berisi banyak persegi dengan sisi 1 satuan. Kolom 3 berisi banyak persegi dengan sisi 2 satuan. Seperti itu ya. Jadi ini untuk 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan, 6 satuan, 7 satuan, sampai 8 satuan. Kita lihat untuk papan catur yang memiliki dua sisi 2 satuan ya. Dia memiliki berapa persegi dengan sisi 1 satuan? Kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4.
4 sama dengan 2 pangkat 2. Dan dia memiliki berapa persegi dengan sisi 2 satuan? Kita hitung. 1, dia hanya memiliki 1 karena sisinya yaitu 2 satuan. Dan untuk memiliki 3 satuan dia tidak memiliki, dan seterusnya dia tidak memiliki. Dan kita lihat ke yang papan catur yang memiliki sisi 8 satuan. Jadi kita bisa lihat keterangan baris 1, 2, 3, dan 4 diisi berdasarkan gambar 19 atau gambar ini ya. Setelah terisi 4 baris, maka terlihat pola pengisian setiap kolom dan baris. Mulai dari baris kelima, kolom diisi dengan penalaran induksi berdasarkan pola yang didapat. Dari baris 8 terbaca bahwa banyak persegi dengan sisi 1 satuan sama dengan 8 kuadrat. Jadi kita membacanya seperti ini. Dari baris 8, kita lihat ke baris 8. Baris 8 yang ini ya. Banyak persegi dengan sisi 1 satuan. Sisi 1 satuan kan tadi ini. Kolom yang ini 8 kuadrat. Untuk persegi dengan sisi 2 satuan, kita lihat kolom ini yaitu 7 kuadrat. Dan banyak persegi dengan sisi 5 satuan, kita lihat pada kolom ini itu 4 kuadrat sama dengan 16. Seperti itu. Bagaimana jika kita mencari papan catur yang memiliki sisi 5 satuan? Jadi kita melihatnya pada kolom ini. Jika papan caturnya hanya memiliki sisi 5 satuan, berapa banyak persegi dengan sisi 2 satuan? Maka jawabannya yaitu 4 kuadrat atau 16, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat dijelaskan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.